Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arik Zainur Rifki dari Offering D24, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan terkait sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Pada bab 9 ini, kita akan membahas terkait 3 hal penting, yaitu yang pertama terkait sistem ekonomi Islam, yang kedua yaitu respon Islam atas transaksi ekonomi modern, lalu yang terakhir adalah etos kerja dan kemandirian dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam sendiri, kita akan membahas terkait 3 hal penting, yaitu terkait pengertian sistem ekonomi Islam, lalu nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam, lalu perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Untuk pengertian sistem ekonomi Islam sendiri, dalam buku teori dan praktik ekonomi Islam, Manan menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Namun, Halide berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Sebagian pakar ekonomi Islam mengistilahkan dasar-dasar itu dengan istilah mazhab ekonomi Islam. Sementara pakar ekonomi yang lain mengistilahkannya dengan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid ada 3, yaitu kepemilikan, keseimbangan, serta keadilan. Untuk kepemilikan sendiri, kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, sebab sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Kepemilikan perorangan tidak boleh meliputi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, tetapi menjadi milik umum atau negara. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud berikut ini. Al-muslimuna syuraka'u fi thalathi fil ka'i wal ma'i wan nar, yang artinya semua orang berserikat atau memiliki kepemilikan bersama dalam 3 hal, yaitu rumput, air, dan api. Ketiga sumber daya alam itu kini dikiaskan pada minyak dan gas bumi, barang tambang, dan kebutuhan pokok lainnya. Yang selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, adalah pembelanjaan ideal itu di tengah-tengah antara yang demikian itu. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang selanjutnya adalah keadilan. Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Selain itu, keadilan juga harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Yang artinya, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Keadilan juga berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah kepada orang miskin yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya. Ketiga nilai ekonomi Islam itu menurut Saifuddin merupakan pangkal nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam yang berjumlah 5, yaitu zakat, larangan riba, kerjasama, jaminan sosial, dan peranan negara. Selanjutnya adalah perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip ekonomi, maka tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. Namun, jika dilihat dari perbedaan keperluan hidup yang harus dipenuhi, terdapat perbedaan dalam upaya mencapai tujuan, terutama dalam pelaksanaan prinsip ekonomi. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam juga tidak berada di antara keduanya, karena ia sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang bersifat individual dan sistem ekonomi sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta penentuan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi lainnya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Suroso, seperti yang pertama adalah asumsi dasar dan norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Asumsi dasar sistem ekonomi Islam adalah syariat Islam. Syariat Islam diperlakukan secara menyeluruh terhadap individu, keluarga, kelompok, masyarakat, pengusaha, dan pemerintah di dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua adalah prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah terkait respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Transaksi ekonomi modern di sini kita akan bahas terkait e-commerce dan juga bunga bank. Untuk yang pertama yaitu e-commerce atau perdagangan elektronik. Dalam permasalahan e-commerce sendiri, fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara. Bila e-commerce dipandang seperti layaknya perdagangan dalam Islam, maka dapat dianalogikan sebagai berikut. Pertama, penjualnya adalah merchant atau Internet Service Provider atau ISP, sedangkan pembelinya disebut customer. Kedua, objek adalah barang dan jasa yang ditawarkan dengan berbagai informasi, profil, harga, gambar barang, serta status perusahaan. Yang ketiga, sigat atau ijab kabul dilakukan dengan payment gateway, yaitu software pendukung atau otoritas dan monitor bagi acquire serta berguna untuk service online. Yang selanjutnya adalah bunga bank. Dilihat dari sistem pengelolaannya, bank dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Apa sih bank konvensional itu? Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam bertransaksi dengan nasabah. Lalu yang kedua adalah bank syariah. Secara sederhana, bank syariah adalah bank yang dirancang sesuai dengan ajaran atau syariat Islam. Oleh karena itu, para ulama sampai saat ini belum berkonsensus secara bulat terkait hukum dari bunga bank tersebut. Berikut beberapa pendapat para ulama terkait bunga bank. Yang pertama, menurut Abu Zahra, guru besar hukum Islam dari Universitas Kairo Mesir, mengatakan
Bunga adalah sama dengan riba nasiah yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank dan bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat. Yang kedua, menurut Mustafa Ahmad Az-Zakra, guru besar hukum Islam dan hukum perdata, bunga dalam hutang piutang yang bersifat komutatif adalah riba. Mohon maaf, maksud saya bunga dalam hutang piutang yang bersifat konsumtif adalah riba. Sedangkan bunga dalam hutang piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan riba nasiah. Lalu yang ketiga, menurut Ahmad Hasan, ahli tafsir dan tokoh Islam Persatuan Islam atau Persis, berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat berlipat ganda sebagaimana disebut dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. Lalu yang keempat adalah hasil Muktamar Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya termasuk dalam kategori tidak jelas hukumnya. Lalu yang kelima adalah hasil lokakarya Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada 19-20 Agustus 1950 tentang status bunga bank menyebutkan bahwa untuk menghindari kesulitan maka dapat dimungkinkan adanya rukhsah atau keringanan hukum jika dapat dipastikan adanya kebutuhan. Pembahasan yang selanjutnya adalah etos kerja dan kemandirian hidup. Yang pertama kita bahas terkait etos kerja Islami. Seorang muslim harus memiliki prinsip bahwa bekerja adalah ibadah dengan menjadikan takwa sebagai landasannya. Sehingga yang menjadi tujuan utamanya adalah meraih ridha Allah. Tidak semata-mata hanya mengejar materi belaka. Selain itu, seorang muslim juga harus memperhatikan etika kerja, yaitu yang pertama, menyadari pekerjaannya terkait dengan Allah, sehingga membuat dia bersikap cermat, bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan menjalin hubungan yang baik dengan relasinya demi memperoleh keridhaan Allah. Yang kedua adalah bekerja dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Yang ketiga, tidak memberikan beban berlebihan pada pekerja, alat kerja maupun binatang yang dipekerjakan. Terus yang keempat adalah tidak melakukan pekerjaan yang melanggar aturan Allah. Yang kelima, profesional dalam setiap pekerjaan. Untuk mendapatkan kesuksesan dalam bekerja dan mendapatkan rezeki yang baik dan berkah, seorang muslim dituntut untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Dengan etos kerja yang kuat, sebuah pekerjaan akan mencapai hasil yang maksimal. Etos kerja Islami memiliki beberapa karakteristik, di antaranya adalah baik dan bermanfaat, kualitas kerja yang mantap, kerja keras, tekun dan kreatif, berkompetisi dan tolong-menolong, objektif, jujur, disiplin atau konsekuen, konsisten dan istiqomah, percaya diri dan kemandirian, lalu efisien dan hemat. Lalu yang kedua adalah kemandirian dalam Islam. Dalam Islam, kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi seseorang masih mampu tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup, seseorang pasti membutuhkan orang lain, akan tetapi menikmati hidup dengan membebani orang lain adalah hidup yang tidak mulia. Mandiri adalah sikap mental yang membuat seseorang lebih tenang dan tentram. Islam mengutamakan pemahaman bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan terbaik, menurut Quran Surat At-Tin ayat 4. Potensi yang dimiliki manusia menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki peluang untuk menjadi mulia. Oleh karenanya, setiap muslim tidak layak menjadi beban orang lain. Muslim yang mentalnya peminta dianggap rendah harga dirinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Demikianlah konsep kemandirian dalam Islam. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi beban bagi siapapun, namun tetap menjadikan Allah sebagai tempat berharap dan meminta pertolongan. Lalu kesimpulannya adalah sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.